Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Eka. Hari ini kita akan belajar tentang tematik, yaitu tema 5, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 ya. Sudah siap? Baik, kita mulai ya teman-teman. Indonesia memiliki pahlawan yang sangat membanggakan. Mereka berjuang untuk membantu orang lain. Nah, selain membantu, kerjasama adalah hal yang baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, sekarang kamu bisa bekerja sama untuk membuat suatu karya bersama teman atau anggota keluargamu. Kita akan membuat loop atau kaca pembesar. Nah, apa itu loop? Loop ini digunakan untuk membantu melihat objek yang sangat kecil, misalnya untuk membantu pekerjaan tukang jam. Biasanya loop dibuat dari lensa cembung. Nah, teman-teman, sekarang kamu bisa membuat loop sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang bisa kamu temukan di rumah. Nah, bagaimanakah caranya? Simak video berikut ini. Baik teman-teman, setelah melihat video, sekarang ayo kita berdiskusi tentang hasil percobaannya ya. Yang pertama, apa perbedaan antara tulisan asli dan tulisan yang terlihat dari plastik? Tulisan asli ukurannya akan sama, sedangkan tulisan yang dilihat dari plastik akan lebih besar dan lebih jelas. Mengapa perbedaan itu bisa terjadi? Perbedaan itu terjadi karena adanya pembiasan cahaya. Nah, terakhir, apa kesimpulan yang dapat kamu temukan dari percobaan ini? Pada percobaan membuat loop atau kaca pembesar sederhana, tulisan yang kecil terlihat lebih besar. Hal ini terjadi karena adanya pembiasan cahaya yang disebabkan oleh adanya media air. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Pada pertemuan sebelumnya, sudah belajar tentang Sultan Hasanuddin. Nah, sekarang kamu akan belajar tentang nilai-nilai kepahlawanan Sultan Mataram, yaitu Sultan Agung. Sultan Agung memiliki peninggalan dalam bidang budaya, yaitu seni dan kalender Jawa. Peninggalan beliau itu mewarnai budaya masyarakat Jawa. Nah, sekarang silakan kamu baca teks tentang Sultan Agung, Sultan Besar dari Mataram, Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional. Mereka bekerja keras memperoleh kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang salah satu pahlawan nasional, yaitu Kapiten Pattimura. Apakah kamu ingin tahu tentang sosok Pattimura? Untuk menjawab rasa ingin tahumu itu, silahkan kamu boleh membaca teks tentang cerita Kapiten Pattimura berikut ini. Baik, sekarang kita coba untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada buku tematik halaman 78 ya. Ibu akan bantu menjawab. Hal-hal positif apa yang bisa dicontoh dari Pattimura? Yaitu berani dan gigih berjuang melawan kekejaman Belanda. Selain itu, beliau juga cinta tanah air serta rela berkorban demi Indonesia sekalipun mengorbankan nyawa
Bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Pattimura? Kapitan Pattimura memimpin rakyat Saparua melawan penjajah Belanda. Dalam perjuangan menentang Belanda, ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa. Apa dampak dari perjuangan yang dilakukan oleh Pattimura? Pattimura berjuang melawan penjajah Belanda supaya kekayaan alam Indonesia yang berupa rempah-rempah tidak dikuasai oleh mereka. Apa alasan dari perjuangan Pattimura? Ia ingin melawan kekejaman Belanda di mana rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa sikap yang perlu kita teladani dari Kapitan Pattimura, ya. Yang pertama, kerja keras. Contoh sikap yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-harinya yaitu rajin belajar demi mencapai cita-cita. Kemudian yang kedua, mengakui kedaulatan bangsa lain. Contoh kegiatannya bisa menghargai kemerdekaan bangsa lain, ya. Kemudian yang ketiga, menganggap bangsa sendiri sejajar dengan bangsa lain, ya. Contohnya adalah bangga menjadi bangsa Indonesia, ya. Nah, sikap Kapitan Pattimura ini mencerminkan sila kelima Pancasila, ya. Bagaimana denganmu? Apakah kamu sudah mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Semoga sudah ya, teman-teman. Baik, alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Sekarang tiba saatnya kamu untuk mengerjakan soal atau latihan di buku tulismu, ya. Yang pertama, buatlah laporan percobaan yang ada di halaman 73. Kemudian mengisi kolom halaman 75 dan terakhir menulis sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila yang ada di halaman 80. Ya, selamat belajar teman-teman. Apabila masih ada materi yang kurang dipahami, silakan kamu boleh menghubungi gurumu masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.